warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap dewan pengajar, guru sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidi, wabil khusus Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Shahibul Wasilah kedatangan saya di sekolah tercinta ini, Ketua BKPR MI. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua perjalanan dari Yayasan Kita Bersatu Al-Mukarram Ustaz Nasir, adik-adik siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidi, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat duduk dan berkumpul walaupun waktunya agak mepet-mepet dalam rangka tabligh akbar safari dakwah bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi dengan moto One Home One Al-Quran. Saya bangga, saya bersyukur, tapi sekaligus saya terharu bisa hadir di sekolah tercinta ini. Saya teringat hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu. Mau dunia dan akhirat pun harus menggunakan ilmu. Dan yang terbaik adalah menempuh pelajaran di Madrasah Aliyah Negeri ini. Kenapa? Dua-duanya tak ambil, baik dunia maupun akhir. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya hanya ingin menyampaikan satu buah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Quran illa rasmuh, masajiduhu amirah wa hiya kharabun minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, saya berharap adik-adik saya merenungkan hadis baginda Nabi ini. Bukankah sekarang ini banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Ayo kita buka sedikit-sedikit. Islam cuma dikenal sebatas cerita. Maaf Bapak Ibu guru, maaf sekali. Jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari provinsi Aceh ini, Pak, tidak perlu mereka naruh bom untuk
bom habis orang Islam di Aceh ini. Gak mungkin mereka nurunin tentara Israel untuk menembak mati orang Islam yang ada di Pidijaya. Mereka juga gak mungkin berani menyerang Islam secara terang-terangan di tempat kita ini. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita. Betul? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik saya sekalian, mereka itu curang, mereka itu licik, mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari provinsi Aceh tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Pertama, strategi yang mereka terapkan untuk menghilangkan Islam atau memecahkan Islam dari provinsi Aceh ini. Pertama, dijauhkan generasi muda dari agamanya. Terasa pada itu sekarang? Terasa pada betapa sekarang ini Bapak Ibu guru, mohon maaf, adik-adik saya, anak-anak kita, generasi muda Islam yang ada di PD ini, coba kita tengok. Yang di luar Numan satu ini, coba kita tengok. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agama. Banyak dalam pemikiran kawan-kawan kita di luar Numan satu ini bahwa modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa bahwa kita tinggal di provinsi Aceh tercinta kita ini, di mana akhlak, adat dan istiadat masih kita junjung tinggi-tinggi. Betul? Jangan heran adik-adik kita, adik-adik saya, timbul dalam pemikiran kawan-kawan kita di luar Numan satu ini. Kamu kalau belum pernah merasakan mabuk sampai nyemplung ke dalam got, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah merasakan yang ngelem ibon, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah merasakan yang namanya pil PCC, flaka, sabu-sabu, ekstasi, gorilas, belum bisa disebut generasi milenial. Para pemudi-pemudi muslimah, kalau kalian di sini belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, summer living, one night stand, gak tahu saya artinya. Ini mau buat keren-kerenan aja saya mau. Jangan ditanya arti siapa. Cinta satu malam. Belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi zaman now. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dijauhkan anak-anak kita dari agamanya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Coba kita tengok sekarang ini. Tanpa Bapak Ibu sadari, dua hal adik-adik saya ini sudah mulai terjajah habis-habisan. Dua hal. Apa? Fans dan fashion. Fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama sekarang ini. Mudahnya begini, mohon maaf Bapak Ibu guru. Yang mudahnya, tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang agamanya sendiri kan sudah mulai rendah. Selain diangkatnya ulama-ulama seputar, minat belajar adik-adik saya tentang agama juga sudah mulai turun. Makanya jangan heran berapa banyak sekarang sekolah-sekolah Islam itu, Pak, mohon maaf, nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Untuk memahami agama sekarang adik-adik saya, Bu, mereka sekarang banyak ngajinya sama Mbah Google, belajar agamanya sama Ustazah YouTube.
jangan heran betapa adik-adik saya sekarang ini Pak, banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Padahal dalam agama luar biasa, orang yang belajar agama tanpa menggunakan sanad Al-Quran yang jelas, maka sama saja dia belajarnya sama setan. Orang belajar agama yang tidak mempunyai guru, maka sama saja gurunya setan. Ada timbul pertanyaan, oke, ya Bu, berarti belajar dari internet jelek? Saya nggak bilang jelek Pak. Di internet tidak semua buruk, tapi juga tidak semua baik. Terutama untuk belajar agama. Mohon maaf, belajar agama kalau mempunyai keguruan yang jelas, internet itu mempermudah pencarian. Tapi kalau kawan-kawan di luar satu ini tidak punya guru belajar agama, maka yang di internet itu dijadikan acuan. Ini yang dalam Al-Quran, dalam agama disebut dolu, sesat. Ia kalau sendiri, kalau bawa orang, fadolu, menyesatkan orang banyak. Betapa sekarang prihatin Pak, tingkat pengetahuan adik-adik saya Pak. Saya mau bikin kuis saja lah yang enak, biar Bapak Ibu tahu sendiri tingkat pengetahuan anak-anak kita tentang agama. Saya perlu 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan maju. Ada yang mau? Saya kasih hadiah nanti. Enggak gede tapi ada hadiah dari kita. Ayo. Saya ada pertanyaan, tolong jawab. Saya dengarkan yang satunya orang itu pintar-pintar siswa-siswinya. Amin. Amin. Sekarang saya minta relawan 2 dari putra, 2 dari putri. Ayo silakan maju. Saya yang tunjuk. Saya yang tunjuk. Oh enggak, ya udah ayo saya tungguin. Tunjuk tangan dah, tunjuk tangan yang mau maju, tunjuk tangan. 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya hitung sampai 5, kalau masih belum ada saya yang akan tunjuk. Setuju? Setuju. 1, 2. Alhamdulillah. Oh 2 sudah. Yang laki-laki 3. Ayo sini. Alhamdulillah. Satu lagi yang laki. Satu lagi yang laki. Ya sini. Satu lagi laki-laki. Saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Nah, itu yang belakang tuh yang lagi pada sini, yang lagi jalan sendiri. Sini ya. Sini. Enggak ada apa-apain. Kelas berapa? Kelas 1. Nama? Buka maskernya. Kelas 1 berapa? Kelas 1? IPA 1. Alhamdulillah. Di atas sini. Apa maksudnya? Kelas 1 IPA 1. Dulu guru saya masih sekolah IPA itu kelas pilihan. Ya, berarti ini insya Allah benar. Pertanyaan gampang saya.
Siapa nama ibu susuannya baginda Rasulullah SAW? Ibu susuannya baginda Rasulullah. Alhamdulillah, satu sudah. Benar-benar kasih keluarga saat menemui masa ini. Sekarang saya tanya lagi. Siapa nama istri baginda Rasul yang anaknya Sayyidina Umar bin Khattab? Ayo hitung sama-sama sampai 5. 1, 2. Oh ya, alhamdulillah. Dua sudah yang sudah di sini. Sekarang lagi. Kelas 2 kelas 1 juga. Pertanyaan saya adalah siapa pahlawan Aceh yang berhasil menyatukan Semenanjung Melayu? Kita tinggal di Provinsi Aceh. Oke, saya tadi ya. Saya tadi baik. Jangan berpegang. Sebutkan 4 khalifah setelah Rasul. Ya buruk. Betul. Siapa yang mengumandangkan azan ketika Rasulullah bersabda? Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kelas 1 IPS 2. Alhamdulillah. Benar terbukti rupanya. Mau saat ini siswanya pintar-pintar. Tadi saya udah ucap. Sebentar. Silakan dulu. Makasih ya sayang ya. 10 orang habis Pak saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, siswa-siswi Iman 1 PD, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dengar sendiri tadi bagaimana pengetahuan anak-anak kita, bahkan tentang sejarah Provinsi Aceh sendiri anak-anak kita sekarang sudah tidak tahu. Bukankah yang menyatukan Semenanjung Melayu saat itu Sultan Iskandar? Betapa sekarang ini adik-adik saya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agamanya. Ya, sangat terasakan Bapak Ibu sekalian bahwa memang di 2021 ini kita sedang berpacu dalam agama, melodi agama, bukan salah lagi. Mohon maaf adik-adik saya dulu ketika saya kecil, kalau ditanya sama teman-teman orang tua saya, oke,
Iya Pak. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Teguh Umar. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Jenderal Sudirman. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Tengku Cikitiro. Coba tanya anak-anak kita sekarang, kamu besar pengen jadi siapa? Saya ingin seperti Atta Halilintar. Karim. Kamu besar pengen jadi siapa? Saya ingin jadi TikTok. Ini kan prihatin. Tanpa disadari prihatin. Kenapa saya berani bilang prihatin adik-adikku sekalian? Kenapa saya berani bilang prihatin? Karena tanpa kalian sadari satu sifat dasar seorang muslim dan muslimah sudah diangkat lewat aplikasi tersebut. Apa? Hilangnya rasa malu dalam diri muslim dan muslimah di aplikasi tersebut. Mungkin banyak bapak ibu guru tidak tahu aplikasi tersebut. Tapi tengoklah kalau yang mengetahui bagaimana adik-adik kita, saudari-saudari kita muslimah, mereka menggunakan baju kurung yang panjang, kerudung panjang, berjoget sedemikian rupa, ditonton jutaan mata lewat media sosial. Itu dosa jariyah namanya. Friends, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Makanya buat kalian siswa-siswi di Man 1, saya berharap ingat baik-baik omongan saya. Bagaimana nanti Islam di PD kita ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan tanggung jawab guru-guru kita. Bagaimana Islam ada nanti di PD ini bahkan 100 tahun yang akan datang, adanya di pundak-pundak kalian lah jawabannya. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia itu pasti. Tapi maaf, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul, Islam masih akan ada di Kabupaten Pidi ini kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Tuh, yang pertama, fans, tingkat kesukaan anak-anak kita sekarang ini. Yang kedua, apa tadi yang sudah terjajah? Fashion, gaya berpakaian adik-adik saya, bapak ibu guru sekalian, ya Allah, ya Rabbana. Coba kita tengok. Yang laki-laki sekarang nggak bakal lagi pakai sarung, nggak suka lagi menggunakan baju koko, nggak bakal lagi berpakai kopiah. Bahkan di Jakarta, ketika saya mau berangkat ngaji, ada beberapa anak-anak muda di sana bilang, Mas Oki mau mana? Mau ngaji. Pakai begini? Iya. Memangnya enggak gerah? Gerah katanya. Saya bilang, terus yang bagus macam gimana sih? Nih, yang lagi saya pakai Bang, agama ketinggalan zaman. Nih yang lagi saya pakai. Saya tengok dari atas sampai bawah, memang luar biasa tuh. Celana kedodoran dipakai. Loh, kalau celana di mana, pinggang di mana, apa di sini? Kedodoran. Mana ujung celana tuh sempit bener Pak. Celana pensil. Itu baru pensil. Coba kalau pulpen lebih kecil. Itu baru yang laki Pak. Yang perempuan lebih parah. Baju adiknya sudah jelas-jelas kekecilan masih dipakai. Depan ditutup, belakang terbuka. Belakang ditutup, pusarnya kemana-mana. Ya, sekarang ini maaf, lebih mahal paha fried chicken Pak dibanding paha adik-adik saya muslimah. Ini terjadi sekarang. Ya, saya tidak salahin adik-adik saya menggunakan baju kayak begitu, adik-adik muslimah, saya tidak salahin. Kenapa? Mereka kurang pengetahuan agama.
Baginda Rasul sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu. Apa peringatan baginda Nabi buat perempuan? Nisaun kasiyatun aliyah mailat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Kita sudah banyak di tengah-tengah kita ini. Walaupun mereka menggunakan kerudung tapi pakaiannya mencetak badan. Ini loh kasiyatun aliyah, berpakaian tapi menunjukkan aurat. Tidak menjaga kehormatannya sebagai muslimah. Mereka menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Warusahuna kalbuhtil ma'ilat, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begini nanti di yaumil akhir, Bapak Ibu adik-adik sekalian, jangankan mereka melihat surga, baunya akan mereka cium. Padahal wangi surga itu sudah tercium 500 tahun perjalanan. Saya ngaji sama guru saya atau Syekh Al-Mahfurah Kiai Nur Muhammad Iskandar di pondok pesantren. Diajarin sama beliau nanti ketika kita meniti jembatan Sirat itu yang tipisnya itu satu rambut masih bisa dibelah tinggi, saking tipisnya jembatan. Saat kita meniti Sirat, waktu yang akan kita tempuh itu 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium wanginya surga. Maaf buat adik-adik saya tanya, kira-kira surganya dulu kelihatan atau wanginya yang kecil? Wangi. Ya, ada teman saya Pak Guru. Kebetulan saya punya banyak macam kawan-kawan. Kebetulan ini teman saya ini liberal. Proteslah dengan omongan saya ini. Setelah saya ceramah, ngobrol kami berdua. Mereka bilang, Sauki, apa Pak? Kamu tuh kalau lagi ceramah bu ini yang masuk akal katanya. Saya bilang, nggak masuk akal bagaimana Pak? Masa iya sih kita hidup di dunia ini nyontoh baginda Nabi, usia kita cuma 63, betul ya? Usia kita cuma sampai 63. Masa iya nanti meniti jembatan Sirat itu waktunya 1500 tahun? Ini nggak masuk akal, Sobi. Yang benar saja kalau ceramah. Saya bilang sama mereka, Pak, dalam agama itu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya dia. Apa? Sains, ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama namanya. Apa? Dongeng. Yang namanya agama itu saya bilang ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai keimanan. Setuju? Saya kasih contoh. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita ini, menangkap peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Betul? Ayo coba kita tengok. Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana, Sobi? Alam nasut, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu alam manusia. Alam malakut, alam malaikat di mana, Sobi? Naik langit ke-1 sampai naik langit ke-7, itu alam malakut. Alam ketuhanan, alam laut, mulai naik ke Sidratul Muntaha, Rafraful Ador, Mustawa sampai Arsy, itu alam laut yang malaikat saja tidak bisa naik. Menembus 3
dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita orang Pidi. Betul. Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi kalau kata Sarukan. Tapi kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Betul. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. Ada nggak di surah Yasin? Ada. Ayat berapa? Ada. Baru kemarin baca masih ada tuh ayat. Udah cepat nggak dipotong kok. Nah, kalau hukum otak, hukum logika adik-adikku sekalian itu terbentur pada dua hal. Hukum logika terbentur pada dua hal. Apa? Sebab akibat. Itu hukum otak tuh. Contoh hukum otak gini, maaf sekali, maaf. Hukum otak, kalau kita melihat ada anak kecil, otak kita akan berpikir, ini kalau ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul? Betul. Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Tawa aja kan. Itu kalau hukum otak tuh. Tapi kalau menurut Allah nggak mesti itu terjadi, Pak. Nabi Adam, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi nggak mungkin bisa diselidikin, bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Kalau Nabi Adam bisa ada ya, padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari sawit? Maaf. Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Otak. Nabi Adam, Nabi Isa, ibu ada, bapak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Gak mungkin bisa adik-adikku sekalian diomongin dari kebiasaan di PD ini. Siti Maryam bisa hamil ya, padahal Siti Maryam kan gak punya suami. Maaf adik-adik sekalian, maaf. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Betul? Apa namanya? Mukjizat. Cuma sayang Pak, banyak perempuan sekarang yang kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di TV insya Allah ada. Jadi yang saya mau ajak bicara apa? Tidak semua dalam agama itu bisa dilogikakan, tapi juga cuma bisa ditangkap dengan nilai keimanan. Ya, tuh satu strategi mereka untuk menghilangkan Islam dari provinsi Aceh kita, Bu. Dijauhkan generasi muda dari agama. Lalu yang kedua apa? Kalau yang pertama sudah berhasil, yang kedua apa? Ditanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad sih? Nabi Muhammad itu kan seorang manusia biasa sama kayak kita. Namanya manusia biasa sama kayak kita. Pasti Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi pernah melakukan salah. Nih mulai ditanamkan di generasi muda kita, Pak. Saya mau bilang baginda Nabi itu walaupun beliau seorang manusia biasa, emang bahkan dalam Al-Quran pun kan beliau diperintah sama Allah. Apa perintah Allah kepada baginda Nabi? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada
kita sama Nabi apa? Baginda Nabi itu yuha, membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita orang Kabupaten Pidi. Jadi nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi walaupun sama manusia. Ya walaupun bedanya kita sama Nabi itu sedikit. Bu, bedanya Nabi sama orang Kabupaten Pidi itu sedikit sekali. Coba, kalau Nabi sedikit tidur, kita di Pidi sedikit-sedikit kalau Nabi sedikit makan, kita di Pidi sedikit-sedikit kalau Nabi sedikit bicara, kita di Mansatu sedikit-sedikit bicara. Benar bedanya. Nih, saya mau kasih tahu, menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang manusia biasa deh. Rasulullah itu bukan setengah manusia, setengah malaikat. Rasulullah juga bukan keturunannya Superman. Beliau manusia biasa sama kayak kita. Nih, saya kasih contoh bahwa Rasulullah itu seorang manusia biasa. Kita manusia biasa di Kabupaten Pidi ini tidur apa enggak? Tidur. Baginda Nabi sebagai manusia biasa, beliau pun perlu tidur. Tapi maaf, tidurnya baginda Nabi tidur mata saja. Hatinya enggak pernah tidur. Tidur Nabi. Tidur kita tidur goblok. Kalau udah tidur lupa waktu subuh jam 6:30. Ada yang kayak begitu? Jangan orangnya. Ini loh dalam riwayat Maulid disebutkan basyarun la kal basyar. Manusia utuh tapi bukan manusia pada umumnya. Contoh lagi. Kita di Pidi ini sebagai manusia keringatan apa enggak? Keringatan, saya pun sudah lepek ini. Baginda Nabi sebagai seorang manusia, beliau pun keringatan. Tapi maaf, keringatnya Nabi wangi bau minyak kasturi. Padahal waktu itu belum zaman parfum dan Nabi tidak ada sejarahnya pakai parfum. Betul? Keringat Nabi, keringat kita. Udah rasain aja masing-masing. Nggak usah pakai disebut, malu. Nah, contoh lagi terakhir. Contoh lagi. Kita manusia biasa di Pidi ini berludah apa dah? Baginda Rasul pun seorang manusia biasa, beliau pun berludah. Tapi maaf Bapak Ibu Guru, ludah Nabi obat. Percaya kan ada sejarahnya deh. Ketika baginda Nabi diuber sama kafir Quraisy, berdua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pas mau masuk goa, ditahan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sebentar ya Rasulullah. Ada apa? Saya mau bersihin goa. Memangnya kenapa? Saya khawatir dalam goa ada hewan beracun yang bisa membahayakan engkau ya Rasulullah. Oh ya udah bersihin goa sama Sayyidina Abu Bakar. Lagi enak-enak bersihin goa deh. Tangan Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking. Ya, digigit kalajengking. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, digigit kalajengking, merah, perih, bungkam. Tapi ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah selesai ya Rasulullah, silakan masuk. Masuk kedua sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi. Rupanya
Sayyidina Abu Bakar lama-lama tidak kuat tahan sakitnya. Dalam riwayat tertulis sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh mengenai pipi baginda Nabi yang saat itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ketetesan air mata, Nabi kaget. Beliau bangkit bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar," labbaik ya Rasulullah. "Ma balu kayak Abu Bakar? Kamu kenapa Abu Bakar?" "Tidak apa-apa Nabi." "Sedih kau tinggalkan keluarga di Mekah?" "Enggak." "Berat untuk pindah hijrah ke Madinah?" "Enggak Nabi, enggak." "Oh, mungkin kau berat kau pikirkan apa benda yang puluhan tahun kau cari di kota Mekah?" "Enggak Nabi, enggak, swear enggak." Ini kalau teruskan ya, swear enggak. Loh, terus kenapa kamu nangis Abu Bakar? "Mama, begini kalau penting. Kenapa nggak ngomong dari tadi?" "Saya nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Coba tengok adik-adikku, akhlak seorang sahabat kepada baginda Rasul. Sudahlah digigit hewan beracun yang benar-benar bisa membahayakan nyawa sekalipun, masih ditahan sedemikian rupa karena tidak ingin melihat Rasulullah bersusah. Lah kok kita sekarang mengaku pecinta Rasulullah, mengaku ingin mendapatkan syafaat baginda Rasul, tapi untuk belajar agama kok males-males. Mendengarkan jawaban Sayyidina Abu Bakar, apa Rasulullah marah? Enggak. Beliau tersenyum. "Ah, kamu ini ngerepotin nyusahin apaan? Sini tangannya." Diambil deh tangannya sama baginda Nabi. Baginda Nabi cukup membaca bismillah saja. Diambil tangan Sayyidina Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Sayyidina Abu Bakar. Sembuh ringkas saat itu juga. Allah. Sudah kalau ludah orang man satu makin bengkak. Tetanus bisa ini. Oh, maaf. Dengan apalagi adik-adik saya baru mulai agama, nggak mau capek dalam hal menuntut ilmu, maunya nyari ilmu kilat. Bagaimana ilmu kilat? Baru saja membaca sebuah makalah langsung dipraktekin. Ada sebuah makalah mengajarkan man qara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma marra 'alal ma' falyajmud. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia lewat di atas air, beku tuh air. Ya Allah, orang baca bismillah bisa jalan ngambang di atas air katanya. Pertanyaannya, orang yang bagaimana yang baca bismillah? Jadi ya, kalau model abang baca bismillah 1000 kali abang baca bismillah lewat ke atas sungai tenggelam. Nah, bacaan mah sama, bobot yang beda. Betul? Ada lagi teman saya Pak Guru. Teman saya macam-macam akalnya. Beliau pernah ngomong sama begini sama saya, "Coki, apa Bang? Itu Nabi Ibrahim bisa kebal api mungkin lantaran baca ayat ini kali dia katanya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Mungkin karena baca ayat ini Nabi Ibrahim bisa kebal api. Saya bilang, gampang lah Bang, gampang baca ayat itu 100 kali. Terus nyemplung ke dalam api. Lah hitam. Bacaan mah sama, bobot yang beda. Ayo,
jangan sampai kalian ini siswa-siswi Iman 1 ini sampai terlena dengan rayuan-rayuan mereka untuk menanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal itu. Pertama, dijauhkan anak-anak muda dari agama. Yang kedua, ditanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak terkena di kabupaten ini tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manij tamaha guna bisababil kullu. Satu khas walid bin Sirri Hamzah dan Haji Siddiq Walilah bin Haji. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau. Allah jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu siang hari ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini, majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya. Khusus untuk siswa-siswi Iman 1 ini, bibi ini, mudah-mudahan Allah jadikan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwil al-hawl wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik hadzal makan, Allahumma barik hadzal makan, Allahumma barik hadzal makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan untuk ditulis dan kita tanamkan dalam hati adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma jaga, wariskan. Saya ulang, wariskan kepada anak keturunan kita nanti. Tanamkan kepada anak cucu kita nanti. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang buruk ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu guru tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu guru serta adik-adik yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.